Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sutrisno dengan NIM 202020202107. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi mengenai pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertama, media sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Kedua, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengelola sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya. Dilihat dari sifatnya, media terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, media auditif. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder. Yang kedua, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan dua materi, yaitu materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan. Selanjutnya, media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama, contoh radio dan TV. Selanjutnya, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Selanjutnya, media untuk pengajaran individual, dan yang selanjutnya, media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Yang ketiga, media pendidikan dilihat dari bahan pembuatan, yaitu media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh serta mahalnya harganya, sulitnya membuatnya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Yang keempat, media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Yang pertama, ada media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi. Dan yang terakhir, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan radio. Baik, itu materi pertama. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian media dan produksi media. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi pada intinya media berfungsi untuk sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengelola
atau produksi media benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya seperti tenaga, pikiran, dan dana. B. Media pendidikan berupa gambar. Yang pertama, media bagan atau chart. Media bagan atau chart adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua ada grafik atau graph. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga ada media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang keempat ada poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Yang kelima ada karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Yang selanjutnya yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Selanjutnya C. Beberapa kelebihan media gambar atau foto. Media foto atau gambar mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yang pertama yaitu lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibanding dengan bahasa verbal. 2. Dapat mengatasi ruang dan waktu. 3. Dapat mengatasi keterbatasan mata. 4. Memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan media gambar atau foto. Yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata, tidak cukup kuat untuk menggerakkan keseluruhan kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua, merantannya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Selanjutnya ada E, media gambar sederhana dengan garis lingkaran. Bagi guru yang kurang pandai dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran hanya dengan membuat garis dan lingkaran atau stick figure. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkat pelajaran atau kecerdasan. Penggunaannya tidak saja menarik perhatian dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran bahasa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yang berjudul produksi media pendidikan berupa yang bersifat elektronik. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach and Ellie 1997 mengatakan bahwa media bila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya B. Pendidikan. Media pendidikan yang bersifat elektronik. Beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia projector, closed circuit television atau CCTV, sound amplifier.
Yang pertama, ada radio dan tape. Penggunaan media audio dalam pembelajaran sudah cukup lama dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari, pemanfaatan audio menjadi bagian penting. Sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang biasa diikuti ketika menggunakan materi pelajaran dalam bentuk lain. Langkah-langkah itu antara lain yang pertama, mempersiapkan diri. Guru merancang dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. Salah satu cara mempersiapkan diri sebelumnya adalah dengan memeriksa dan mencobakan materi itu, membuat catatan tentang hal-hal penting yang tercakup dengan materi audio itu, dan menentukan bagian mana yang akan digunakan untuk membangkitkan minat, perhatian, dan motivasi siswa. Membangkitkan kesiapan siswa-siswi dituntun agar memiliki kesiapan untuk mendengar, misalnya dengan cara memberikan komentar awal dan pertanyaan-pertanyaan. Mendengarkan materi audio tuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dengan waktu yang tepat atau sedikit penundaan antara pengantar dan mulainya proses mendengar. Diskusi atau membahas materi program audio. Sebaiknya setelah selesai mendengar program itu, diskusi dimulai dengan secara informal dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum. Menindaklanjuti program pada umumnya, diskusi dan evaluasi setelah mendengarkan program mengakhiri kegiatan mendengar. 2. Ada komputer. Kemajuan teknologi komputer sejak kemunculannya pada tahun 1959-an hingga tahun 1960-an sangat lamban. Namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan prosesor kecil atau mikroprosesor, keadaan tersebut berubah secara dramatis. Prosesor kecil yang berisikan semua kemampuan yang diperlukan untuk memproses berbagai perintah yang sebelumnya harus dilakukan oleh peralatan yang memenuhi ruangan besar. Bahkan pengembangannya terus berlangsung hingga ukurannya menjadi lebih kecil tetapi kemampuannya semakin besar. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media pembelajaran yang bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar diantaranya radio, tape, komputer, overhead art projector atau OHP. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran tuntas atau master learning. Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer CAI bisa berbentuk tutorial, drills, and practice, simulasi dan permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih dipahami. Media pengajaran yang bersifat elektronik selanjutnya adalah overhead projector atau OHP. OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronik lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD player, video player dan lain-lain yang berguna untuk guru dalam menjelaskan pelajaran di depan kelas sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Media elektronik adalah sebuah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik yang digunakan salah satunya seperti komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Media elektronik bisa digunakan pada daerah yang sudah ada listrik. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu pengembangan media audiovisual AID. Pengertian pengembangan media audiovisual AID. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Berlach dan Early 1971 mengatakan bahwa apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media pembelajaran yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa.
Dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar, audio berarti radio, suara, dan visual berarti grafik atau gambar dapat dilihat, serta ait yaitu pertolongan. Jadi audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara, sehingga dapat kami simpulkan bahwa media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AFA, yaitu alat bantu yang mengkombinasikan antara gambar dan suara. Ciri-ciri audiovisual aid selain media audiovisual juga tidak lepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin mekanis serta elektronik dalam penyampaian pesan audio dan visual. Contoh dari teknologi audiovisual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual. Yang pertama bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat, diterapkannya dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis, kognitif, dan behaviorisme. Yang keenam, biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang rendah. Baik, selanjutnya pengembangan media audiovisual. Pada pembahasan di atas telah dibahas mengenai apa itu media audiovisual, ciri-ciri, pembagian media tersebut, dan manfaatnya. Seiring dengan teknologi yang semakin berkembang untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran, sudah jarang sekali menggunakan media-media seperti yang telah disebutkan di atas. Saat ini, para penyampai pembelajaran tidak hanya menggunakan media yang bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidikan harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh audiens atau siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah media cetak dan audio visual. Sejarah media cetak. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Ancna Diuna dan Ancna Senatus, kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak hingga kini. Sudah beragam bentuknya seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana pesan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, macam-macam media cetak pada umumnya. Sejarah perkembangan surat kabar serta majalah dapat dipaparkan sebagai serangkaian perjuangan, kemajuan, dan pengulangan yang mengarah ke iklim kebebasan, atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan ekonomi dan teknologi. Unsur-unsur penting dalam sejarah pers yang mempengaruhi batasan surat kabar dan majalah modern akan disajikan pada paragraf-paragraf selanjutnya. Adapun karakteristik surat kabar yaitu mencakup yang pertama, publisitas, yaitu penyebaran pada publik atau khalayak. Pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak yang tersebar di berbagai tempat, karena pesan tersebut penting untuk diketahui umum atau menarik khalayak pada umumnya. Yang kedua, perioditas, yaitu menunjuk pada keteraturan terbitnya, yaitu harian, mingguan, atau bulanan. Perioditas sangat penting dimiliki media massa, terutama surat kabar. Kebutuhan manusia terhadap informasi sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum. Tiap harinya manusia membutuhkan informasi di sekeliling. Banyak sekali fakta dan peristiwa yang terjadi yang dapat dijadikan berita dan diterbitkan di surat kabar. Yang ketiga, atau universalitas, isi berita yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian, surat kabar meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, keamanan, keagamaan, dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatan bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Aktualitas tercepat, kekinian, terbaru, dan masih hangat.
Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan karena khalayak pun memerlukan informasi terbaru. Yang selanjutnya terdokumentasikan. Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa di antaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan atau dibuat clipping. Kelebihan media cetak. Kelebihan media cetak secara umum dibandingkan media elektronik terletak dari daya tahan atau informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Kelemahan media cetak. Yang pertama, lambat dan tidak langsung. Kelebihan media elektronik sebenarnya merupakan kelemahan media cetak. Informasi media cetak tidak dapat cepat dan langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul media audio dalam mata pelajaran PAI. Pengertian media audio yang dimaksud dengan media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Pada penggalan ini berturut-turut dibahas media dengar, yaitu radio rekaman suara atau audio case tape recorder. Media pembelajaran adalah suara-suara ataupun bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran direkam dengan menggunakan alat rekam suara. Kemudian hasil rekaman tersebut didengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Media audio menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Dua jenis media audio dan pemanfaatannya. Yang pertama, rekaman pendidikan. Melalui alat ini kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. Yang kedua, radio pendidikan. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti memberi berita yang up to date, menarik minat jangkauan luas berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, mempunyai nilai rekreatif. Yang ketiga, tape recorder digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak terutama dalam pelajaran bahasa. Yang ketiga, untuk dapat lebih memotivasi siswa. Media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Baik, yang terakhir mengenai materi yang berjudul merancang dan membuat media visual. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Tetapi secara lebih khusus pengertian media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, perangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. Visual adalah penggunaan materi yang penyerapan melalui pandangan. Berdasarkan pendapat para ahli yang dinamakan media pembelajaran, visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu penyampaian isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projected visual dan media yang dapat diproyeksikan atau project visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar, diam atau still picture atau bergerak atau motion picture. Jenis-jenis media visual menurut Smaldino. Jenis-jenis media visual terdiri dari 6 kategori yaitu realistik, analogi, organisasional, reasisional, transformasional, dan interpretif. Yang pertama yaitu realistis. Media visual realistis adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya sehingga ia tampak begitu nyata, sementara media visual yang bukan realistis adalah simbol, ikon ataupun sketsa gambar yang berwarna dan tampilannya tidak begitu persis sama dengan objek aslinya. Yang kedua, analogi. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan
konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang menganalogikan suatu konsep tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan gambar aliran air dalam pipa berangkai, seri, dan paralel untuk menganalogikan aliran listrik, atau menggunakan gambar pasukan tentara yang sedang menyerang penjajah untuk menganalogikan sel-sel darah putih yang sedang menyerang infeksi. Prinsip penggunaan media berbasis visual. Beberapa prinsip umum yang perlu diketahui untuk penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut. Yang pertama, usahakan visual itu sesederhana mungkin dengan menggunakan gambar, garis, karton, bagan, dan diagram. Yang kedua, visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran atau yang terdapat teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, gunakan grafik untuk menggambarkan iktisari keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan. Yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. Yang keenam, hindari visual yang tak berimbang. Yang ketujuh, tekankan kejelasan dan ketepatan dalam semua visual. Yang kedelapan, visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Yang kesembilan, visual khususnya diagram amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks. Yang kesepuluh, visual yang dimaksud untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif. Contoh media belajar visual, media visual terproyeksi atau perangkat lunak presentasi menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Perantik lunak presentasi yang dikenal luas adalah PowerPoint. Dalam merancang suatu media ada beberapa yang harus diperhatikan seorang guru, diantaranya melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sehingga itu guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang tersedia di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas. Tujuannya, jika dipresentasikan, Microsoft PowerPoint akan menampilkan slide yang dinamis termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan dalam mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Baik, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.